Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dari Prodi Sistem Informasi. Baik, dengan saya Syahid Abdul Aziz dengan nomor BP 23101152610275. Dengan saya Akmal Soleh dengan nomor BP 23101152610243. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan hasil dari proyek IoT kami. Ya, yang nantinya juga kami akan mempraktekkan bagaimana cara kerjanya, untuk apa saja fungsinya, dan komponen-komponen apa saja yang kami gunakan untuk membangun proyek IoT kami yang bernama alat pendeteksi pencuri. Baik, proyek IoT yang kami buat di sini yaitu alat pendeteksi pencuri berbasis ESP32, yang dimana alat ini dapat dipasangkan pada jendela dan pintu rumah. Alat ini dibuat berdasarkan banyaknya kasus pencurian rumah, terutama pada rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong. Dengan alat ini, pemilik rumah dapat memasangkan alat ini pada jendela atau pintu rumah, yang apabila dibuka dengan paksa, alat ini akan mengirimkan notifikasi ke HP pemilik rumah. Dengan itu, pemilik rumah akan tahu bahwa pintu atau jendela dibuka oleh orang. Selanjutnya, untuk komponen-komponennya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan untuk proyek kami ini. Yang pertama, mungkin seperti yang terlihat di sini, kami menggunakan ESP32 sebagai komponen utamanya. ESP32 ini berfungsi sebagai dev kit utamanya. Kemudian juga kami menggunakan, ada di sini buzzer. Buzzer ini sebagai alarmnya. Apabila alat ini mendeteksi terjadi pencurian, maka buzzer ini akan berfungsi. Selanjutnya ada sensor magnet. Nah, sensor magnet ini adalah sebagai komponen utamanya yang akan dipasangkan kepada pintu maupun jendela nantinya. Dimana jika sensor ini dipisahkan, maka otomatis akan mengirimkan notifikasi ke HP nantinya. Kemudian komponen selanjutnya kami ada juga LED sebagai penanda apakah alat ini aktif atau tidak. Kemudian juga ada sebagai power supply-nya atau kabel untuk menyambungkan dayanya. Kami menggunakan USB dari USB-I ke USB Type-C. Selanjutnya untuk komponen-komponennya, komponen-komponen pendukungnya yaitu internetnya, yaitu WiFi atau WiFi yang ada di rumah, yang mana akan diinstalkan di dalam alat ini nanti. Kemudian juga ada kabel jumpernya. Kemudian juga ada smartphone. Smartphone tentu saja dibutuhkan untuk sebagai media untuk mengirimkan notifikasi dari alat ini nantinya. Baik itu smartphone, laptop juga bisa, tergantung ke penggunaan dari usernya nanti. Kemudian sebagai media perancangan dashboardnya, kami menggunakan suatu aplikasi yang bernama Blink. Nah, di Blink itu aplikasi media untuk perancangan dashboardnya juga menyajikan versi gratisnya yang bisa digunakan untuk beberapa kali percobaan. Jika ingin untuk penggunaan jangka panjang, tentu saja kita harus mengupgrade ke versi premium. Nah, di aplikasi itu nanti kita bisa mengatur intensitas suara dari tingkat suara dari aplikasi ini, dari alat-alat ini nantinya, apakah suaranya rentan, kencang ataupun pelan. Kemudian juga mengatur LED-nya, kemudian mengatur tingkat sensornya, apakah sensornya sangat sensitif atau biasa saja. Kemudian untuk selanjutnya tentu saja kita akan praktek bagaimana cara kerja dari alat yang kami bikin ini. Baik, langsung saja kita mempraktekkan alatnya. Let's go. Baik, ini tampilan dashboard pada aplikasi Blink-nya. Di sini pengguna atau usernya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat yang sudah dipasangkan, dan pengguna juga dapat menyesuaikan intensitas suaranya. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja perangkatnya. Perangkatnya seperti yang bisa terlihat. Perangkatnya sudah kami install di sini, yang dimana sensor magnetnya sudah kami pasangkan ke pintu. Kemudian ini adalah perangkat-perangkatnya. Untuk powernya kami menggunakan
power dari charger, kepala charger. Nah, langsung saja kita praktekkan. Seperti jika kita on kan, maka lampu dari alatnya akan aktif, maka status bisa dipastikan alatnya aktif. Nah, karena itu langsung saja kita praktekkan jika kita ada deteksi adanya pintu terbuka. Nah, oke. Seperti yang terlihat, alatnya berfungsi normal, yang mana apabila pintu terbuka maka buzzernya akan membunyikan alarm. Kemudian dari alarm tersebut maka juga akan memunculkan notifikasi pada HP pengguna yang ada di aplikasi Blink ini. Selama aplikasinya, selama alatnya terhubung ke internet, maka akan langsung memunculkan notifikasi secara real time ke aplikasi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Alatnya berfungsi sebagaimana mestinya. Semoga perangkat yang kami bikin ini dapat menyelesaikan permasalahan seperti mencegah terjadinya pencurian apabila mungkin saja rumah dalam keadaan kosong atau ditinggalkan pemiliknya. Baik, untuk penutupnya kami ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Terlebih dan terkurangnya kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.